Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyelamatan IP address menggunakan mikrotik. Tapi sebelum masuk ke penyelamatan IP, kita akan mereview pengantar dari IP address. Jadi fundamental awal untuk penyelamatan IP address di mikrotik, kita harus tahu IP address-nya terlebih dahulu. Kita akan mereview sedikit dari IP address. Apa sih itu IP address? Kita akan pecah jadi dua kata, yaitu ada IP dan address. IP sendiri adalah singkatan dari Internet Protocol, di mana ini adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengatur cara data dikirimkan dan diterima di jaringan internet. Protokol ini memungkinkan perangkat-perangkat yang terhubung ke internet untuk saling berkomunikasi dengan mengirimkan data dalam bentuk paket-paket. Jadi IP itu adalah salah satu aturan yang dimiliki di internet yang digunakan untuk mengirim atau menerima di jaringan internet itu. Nah, sedangkan address itu adalah alamat. Jadi address adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah artinya alamat. Dalam konteks jaringan, identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi cara mudahnya atau cara gampangnya adalah address itu adalah suatu identifikasi unik di internet protokol. Jadi setiap device jaringan itu memiliki identifikasi unik. Jika ditarik kesimpulan, IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet atau jaringan komputer. Dengan IP address ini memudahkan perangkat untuk saling menemukan dan berkomunikasi seperti alamat rumah yang menunjukkan lokasi perangkat di jaringan. Jadi contohnya seperti di suatu desa atau perumahan kan ada rumah. Ketika kita ingin mengenali atau mencari alamat, itu pasti ada nomor blok atau nomor rumah. Nah, itu adalah suatu definisi dari IP address. Fungsi dari IP address yang pertama adalah memberikan alamat unik kepada setiap perangkat komputer seperti smartphone atau printer. Nah, fungsinya ini adalah memungkinkan perangkat tersebut dikenali dan diidentifikasi di dalam jaringan. Jika kita lihat di poin yang keempat, yaitu dengan alamat ini perangkat bisa mengirim dan menerima data berbagi sumber seperti file atau printer serta mengakses layanan internet. Analoginya adalah dari poin 1 dan poin 4, itu contohnya seperti nama sapaan dalam manusia. Kita tahu semua manusia memiliki nama, tapi ketika kita agar mudah mengenali, seperti berkomunikasi dan lain sebagainya, kita pasti punya nama unik yang diberikan oleh seseorang. Sama seperti dengan IP address adalah yang diberikan oleh internet atau penyedia jaringan dan lain-lain untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti file atau printer untuk mengakses layanan internet. Poin kedua adalah IP address digunakan untuk mengidentifikasi lokasi jaringan dari perangkat. Selain sebagai berkomunikasi, IP address juga bisa menentukan di mana device jaringan ini berada. Contohnya seperti saya menggunakan laptop ini, saya berada di negara Indonesia. Saya menggunakan internet, berarti saya terhubung ke seluruh dunia. Tapi teman saya yang berada di luar negeri juga bisa tahu. Ketika saya berada di Indonesia, caranya adalah dikenali melalui IP address. Itu adalah cara gampang untuk memahami dari poin kedua ini. Poin ketiga adalah IP address mengatur jalur route data yang dikirimkan melalui jaringan. Selain itu juga IP address juga bisa digunakan sebagai jalur rute. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu materi routing ya, yaitu sebagai mengatur jalur route data. Selain kita bisa mengenali, mengirim paket, terus mengidentifikasi lokasi, IP address juga bisa sebagai jalur rute. Dalam versi IP address itu ada dua, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi untuk memberikan alamat unik ini ada dua versi, yaitu versi 4 yang diidentifikasi atau terdiri dari angka atau numbering ya. Sedangkan di IP versi 6 itu adalah kelompok antara angka heksadesimal. Jadi kombinasi antara angka dengan huruf. Dan ini sangat unik. Kenapa dibilang unik? Karena agar bisa saling mengenali satu sama lain dan tidak dimiliki
satu device memiliki versi yang sama. IP versi 4 adalah versi umum dari IP address yang terdiri dari 4 kelompok angka. Contohnya seperti ada IP 192.168.1.1. Nah, pemisah dari angka-angka ini adalah simbol titik. Fungsi dari IP versi 4 adalah memberikan alamat unik untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan, mengatur rute data agar bisa dikirim antar perangkat dengan efisien, dan yang terakhir adalah memungkinkan komunikasi seperti berbagi data antar perangkat. Tapi ada kelemahannya juga dari IP versi 4, yaitu karena jumlah IP versi 4 sekarang ini terbatas. Maka diperlukan versi yang lebih baru untuk keterbatasan ini. Maka dari itu, ada IP versi 6, yaitu IP yang lebih baru dan lebih panjang, terdiri dari 8 kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi untuk mengenali atau membedakan dari IP versi 4 dan IP versi 6 ada dua, yaitu kita bisa lihat dari penomorannya. Kalau penomorannya menggunakan hanya numbering, itu berarti itu adalah IP versi 4. Sedangkan kita melihat suatu IP yang di penomorannya adalah kombinasi dari huruf dan angka atau menggunakan angka heksadesimal, maka itu bisa dikatakan sebagai IP versi 6. Yang kedua adalah pembedanya antara IP versi 4 dan IP versi 6. Yang pertama di IP versi 4 itu akan dipisahkan dengan tanda titik setiap angkanya. Sedangkan di IP versi 6 menggunakan titik 2. Kita akan bahas lebih dalam di IP versi 4 karena pengelamatan IP kali ini di Mikrotik menggunakan IP versi 4, maka di IP versi 4 juga ada pengelompokan-pengelompokannya atau disebut sebagai kelas IP address. Ada kelas A, B, C, dan D. Sebenarnya ada di kelas E, cuman kelas E adalah kelas yang terbaru dari IP versi 4, maka kita akan secara umumnya saja dari kelas A, B, dan C, dan D. IP kelas A itu rentangnya, jadi ada range antara setiap IP ini memiliki kelompok dan dikelompokkan itu memiliki range yang berbeda-beda. Contohnya di IP versi A, versi 4 kelas A itu adalah dari angka 1 sampai 126. Kita baca di awalnya saja ya 1 sampai 126. Alamat ini mengalokasikan 8 bit untuk jaringan dan 24 bit untuk host. Biasanya kelas A ini digunakan untuk jaringan yang sangat besar, seperti jaringan internasional atau organisasi besar, karena menyediakan jumlah alamat host yang sangat banyak dalam satu subnet. Sedangkan kelas B adalah jenis IP address dengan rentangnya yaitu 128 sampai 191. Kita baca awalnya yaitu 128 sampai 191. Alamat ini mengalokasikan 16 bit untuk jaringan dan 16 bit untuk host. Nah, kita akan bahas nanti di slide berikutnya yaitu 16 bit jaringan dan 16 bit host atau kita bahas yaitu network ID dan host ID. Nanti akan lebih paham. Biasanya kelas B ini digunakan untuk jaringan menengah hingga besar seperti contohnya seperti universitas atau perusahaan besar dengan jumlah alamat host yang moderat dalam satu subnet. Biasanya digunakan untuk universitas ataupun kantor. Kelas C. Kelas C adalah jenis IP address yang rentangnya alamatnya dari 192 sampai 223. Alamat ini mengalokasikan 24 bit untuk jaringan dan 8 bit untuk host. Biasanya kelas C ini digunakan untuk jaringan kecil, seperti jaringan kantor, rumah, dengan banyak subnet tetapi sedikit alamat host per subnetnya. Kelas C ini biasanya digunakan untuk local area network atau LAN. Nah, kelas D. Kelas D adalah jenis IP address dengan rentang alamatnya 224 hingga 239. Alamat ini digunakan untuk multicast. Kita akan bahas selanjutnya untuk multicast, tapi untuk tidak kali ini, karena kali ini kita akan membahas pengalamannya secara dasar. Biasanya kelas D ini digunakan untuk mengirim data ke sekelompok perangkat secara bersamaan, seperti siaran video, audio ke beberapa penerima. Nah, seperti yang saya akan bahas yang sebelumnya tadi, yaitu kita akan bahas network dan host. Nah, definisi network itu apa sih? Nah, network ID itu bagian dari IP address yang menunjukkan alamat jaringan tempat berada
Network ID mengidentifikasi segmen jaringan tertentu dan digunakan oleh rute untuk menentukan kemana harus mengirim paket data. Secara fungsinya agar lebih paham, itu mengidentifikasi jaringan tertentu di mana perangkat-perangkat berada. Ini memungkinkan perangkat di jaringan yang sama untuk saling berkomunikasi secara langsung dan membantu jalurnya router. Nah, secara gampangnya ada di sebelah kiri, yaitu 192.168.1 itu adalah network ID. Jadi, kita tahu network ID ini berada di kelas mana. Jadi, untuk mengklasifikasikannya adalah kita memakai network ID untuk mengidentifikasi IP address versi 4 ini ada di kelas mana. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau definisi dari network. Nah, host ID ini apa sih? Nah, host ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan alamat perangkat tertentu dalam jaringan. Host ID mengidentifikasi perangkat individual dalam jaringan tersebut. Fungsinya mengidentifikasi perangkat spesifik di dalam jaringan yang ditentukan oleh network ID. Biasanya memungkinkan setiap perangkat dalam jaringan yang sama untuk menerima data yang ditujukan khusus untuknya. Jadi ketika kita belajar tentang IP address, yaitu yang awal tadi adalah identifikasi unik. Nah, identifikasi unik ini adalah di host ID, karena setiap device jaringan itu tidak mungkin memiliki host ID yang sama dalam network ID yang sama. Jadi semisal ada alamat rumah yang sama dengan tetangganya, itu tidak mungkin. Pembedanya adalah di bagian host ID, atau seperti contohnya blok rumah. Itu. Ini adalah bagian penting untuk pengelamatan IP address di Mikrotik. Kita akan membahas seperti IP network, subnet, mask, prefix, dan lain-lain. Nah, IP network itu berbeda ya dengan network ID tadi. Tapi IP network adalah jaringan komputer yang menggunakan alamat IP untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya. Fungsinya adalah menghubungkan berbagai perangkat sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Contoh analoginya atau sederhananya, semisal ada sebuah kota, di mana setiap rumah memiliki alamat unik. Nah, alamat unik ini tadi adalah host ID ya. Nah, kota ini adalah IP network. Jadi dalam kota atau kabupaten itu adalah IP network yang memungkinkan semua rumah berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan alamat unik mereka. Nah, bisa dikatakan IP network ini kota, sedangkan untuk di setiap kota pasti ada rumah atau perkantoran ya, dan memiliki alamat unik mereka yang tidak sama dengan satu sama lain di dalam satu kota. IP network adalah kota dan alamat unik adalah host ID. Selanjutnya adalah subnet max. Subnet max adalah serangkaian angka yang membagi IP address menjadi bagian jaringan, network ID, dan bagian perangkat host ID. Fungsinya menentukan bagian mana dari IP address yang menunjukkan jaringan dan bagian mana yang menunjukkan perangkat dalam jaringan. Jadi agar bisa membedakan atau mengklasifikasikan dari network ID dan host ID-nya. Analoginya seperti kode pos dalam alamat rumah. Kode pos membantu memisahkan alamat ke dalam wilayah yang lebih kecil seperti lingkungan, sementara bagian lain dari alamat menunjukkan rumah spesifik. Nah, ini akan kita bahas dari pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang subnetting, karena subnetting ini ada cara membaginya, yaitu memisahkan alamat ke dalam wilayah kecil. Ini ada metodenya, yaitu disebut sebagai subnetting. Ini tidak akan kita bahas hari ini, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, dalam pengamatan mikrotik alamat IP itu ada yang namanya sebagai prefix, karena kita bisa menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network ID dalam sebuah IP address. Jadi nanti kita akan melihat apakah penting sih prefix ini ketika pengelamatan IP di mikrotik. Karena definisi dari prefix sendiri adalah cara penulisan singkat untuk subnet mask ditulis sebagai slash diikuti angka. Nah, jadi kita tidak perlu menulis subnet mask yang panjang seperti 255.255.255, tapi kita bisa mewakilkan yaitu disingkat sebagai prefix, yaitu dengan
simbol slash, dan diikuti dengan angka. Dari angkanya, contohnya seperti prefix 24. Analoginya, prefix adalah seperti nomor blok dalam alamat, misalnya prefix 24 adalah seperti mengatakan blok 24 yang membantu lebih lanjut memisahkan wilayah dalam kota. Nah, sampai sini paham kan? Kenapa IP address itu sebagai identifikasi unik dan sebagai pembeda? Default Gateway. Nah, default gateway adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain, seperti internet. Fungsinya adalah mengarahkan lalu lintas data dari jaringan lokal ke jaringan lain. Analoginya adalah default gateway seperti gerbang keluar dari sebuah kompleks perumahan. Jika seseorang ingin meninggalkan kompleks untuk pergi ke kota lain, mereka harus melalui gerbang ini. Nah, default gateway ini adalah gateway gerbang. Jadi ketika kita mau transfer data atau mengirim data, menerima data, itu pasti dilalui atau melalui default gateway. Range IP. Nah, yang seperti yang kita bahas di bagian kelas-kelas IP, ada yang namanya range IP atau rentang IP. Adalah digunakan dalam sebuah jaringan. Biasanya menentukan alamat IP mana saja yang tersedia digunakan oleh perangkat di dalam jaringan. Range IP, contohnya analoginya seperti kita mendaftar sebuah nomor rumah yang valid dalam sebuah kompleks perumahan. Biasanya menunjukkan rumah mana saja yang ada di dalam kompleks tersebut atau jarak ya, range IP. Yang terakhir adalah IP broadcast. IP broadcast adalah alamat IP khusus yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat di dalam satu jaringan. Fungsinya adalah memungkinkan pengiriman pesan atau data ke semua perangkat di dalam jaringan yang sama secara bersamaan. Analoginya, IP broadcast adalah seperti mengirim pengumuman melalui pengeras suara di sebuah lingkungan. Semua orang di lingkungan tersebut dapat mendengar pengumuman tersebut. Jadi gimana teman-teman? Sudah paham belum tentang pengantar dari IP address? Karena sebelum masuk ke pengalamatan IP address, kita harus tahu dulu tentang IP address. Karena adalah salah satu administrasi jaringan, itu kita tahu dari fundamental dasarnya terlebih dahulu, seperti device jaringan, terus IP address. Setelah itu kita baru pengelamatan IP address. Karena kenapa fungsi IP address tadi yang keempat tadi dapat kita simpulkan bahwasanya setiap device jaringan itu memiliki identifikasi unik untuk saling mengenal. Contohnya seperti manusia tadi, ya kan, memiliki nama yang sama, tapi harus ada unik sapaan. Contohnya seperti memiliki nama yang sama, contohnya ada dua manusia yang sama-sama namanya Rizky. Tapi agar mereka ini dipanggil orang atau ayahnya itu berbeda, maka ada sebutan yang namanya kakak adik atau mungkin John atau mungkin seperti contohnya Lee. Nah, itu. Selanjutnya kita akan membahas pengalamatan IP address menggunakan MikroTik. Yuk kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengalamatan IP menggunakan MikroTik. Di sini saya menggunakan perangkat ketiga yaitu Winbox ya, adalah salah satu konfigurasi MikroTik yang sebelumnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pengalamatan IP address di MikroTik ini ada dua cara, yaitu yang pertama ada pengalamatan IP secara DHCP dan ada pengalamatan IP secara statis. Nah, contohnya adalah kita bahas yang DHCP dulu, yaitu sebuah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsi dari DHCP adalah memudahkan pengelolaan jaringan dengan secara otomatis mengalokasikan alamat IP dari sebuah pool atau kumpulan alamat IP yang tersedia. Biasanya mengurangi kesalahan konfigurasi dan konflik IP. Nah, dalam mikrotik ini, di mikrotik ini biasanya mikrotik itu ada dua, yaitu sebagai server dan sebagai klien. Jadi di mikrotik bisa kita konfigurasi DHCP server dan bisa meminta IP yaitu menggunakan DHCP klien. Nah, sedangkan pengalamatan IP statis. Nah, pengalamatan IP statis ini adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual
kepada perangkat di jaringan, dan alamat ini tidak berubah sampai diubah secara manual oleh administrator jaringan. Fungsi dari static IP adalah untuk perangkat yang menggunakan IP tetap seperti server, printer, atau perangkat lain yang harus selalu dapat ditemukan di alamat yang sama. Kita akan bahas satu persatu dan kegunaannya itu apa agar kalian paham. Untuk yang pertama adalah mikrotik sebagai klien. Jadi meminta IP. Kita bisa masuk di bagian sebelah kiri, ditulis IP. Setelah itu kita pilih DHCP client. Nah, di sini saya tadinya sudah mengonfigurasi. Ini kita coba hapus dulu. Nah, selanjutnya kita klik tambah. Saya itu pilih interface atau portnya, yaitu port yang pertama, yaitu kita klik apply. Oke. Nah, di sini Mikrotik akan meminta IP dari penyedia jaringan atau dari DHCP server. Sini saya sudah mendapat IP yaitu 192.168.1.18. Ini saya tidak bisa uh, merubah ya, merubah atau saya tidak bisa mengganti IP saya karena di DHCP sendiri adalah kita tidak bisa merubah IP address kita atau klien ya, itu dari administrator. Jadi secara tetap kita mendapatkan secara otomatis, tapi kita tidak bisa merubah. Sedangkan kalau statik kita bisa merubah ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di Mikrotik. Kita klik apply saja. Kita lihat di bagian IP. Setelah itu kita masuk ke address. Nah, di sini ada address list. Ini ada simbol D atau yang dinamakan sebagai dinamik. Setelah itu kita tambahkan, kita pilih interface-nya atau portnya terlebih dahulu. Ya, kedua, ini nantinya untuk klien. Dan ini saya konfigurasi secara statik. Jadi kita penetapan IP secara manual. Yang seperti yang fungsi dari static IP adalah penetapan IP yang hanya digunakan oleh device jaringan tertentu. Salah satunya seperti Mikrotik. Mikrotik ini sebagai router atau DHCP server. Kita akan bahas selanjutnya. Kita masukkan IP-nya. Contohnya di sini saya masukkan IP kelas C ya. Itu 92.168.0.1. Nah, kalau seperti ini boleh nggak? Boleh, karena di sini ada. Bisa, tapi tidak bisa secara unik. Alias ini ada di prefix atau blok mana gitu. Contohnya yang seperti tadi ya, akan blok 24. Kita tambahkan saja di bagian belakangnya seperti slash 24. Nah, kita apply, maka secara otomatis akan mendapatkan network. Networknya adalah 192.168.0.0. Kok 0 nggak 1? Nah, 1 itu tadi apa? Adalah host ID. Kalau network itu adalah 192.168.0 dan belakangnya atau baris keempatnya adalah host. Kita masuk ke network, maka hostnya adalah 0. Gimana? Sudah paham belum untuk konfigurasi IP statik dan DHCP di Mikrotik? Selanjutnya kita akan membuat DHCP server di Mikrotik. Jadi selain Mikrotik sebagai router, dia juga bisa sebagai DHCP server atau penyedia IP untuk klien. Caranya adalah masuk ke menu IP, setelah itu kita pilih DHCP server. Nah, di bagian DHCP server ini, kita pilih di bagian yang DHCP setup. Kita men-setup IP-nya. Caranya kita klik DHCP setup. Selanjutnya kita pilih port yang akan menjadi DHCP server. Nah, sedangkan di Ether 1 ini adalah DHCP client atau Mikrotik sebagai client. Dan untuk DHCP servernya kita pilih di port yang kedua. Seperti yang saya bahas di pertemuan sebelumnya, port 1 itu digunakan sebagai internet. Nah, di port 2 sampai di port 4 atau port 5 ya, tergantung jenis mikrotiknya, itu digunakan sebagai server maupun klien. Tapi biasanya di 2 sampai 4 atau 5 itu digunakan sebagai port klien. Maka kita pilih di port yang kedua atau Ether 2. Selanjutnya kita pilih next. Nah, ini ada DHCP address space.
DHCP trace space ini kalau kalian bingung, ini kita baca di bagian abu-abunya, ini adalah select network for DHCP address. Jadi kita tentukan networknya. Nah, di sini kan tadi sudah dapat networknya, yaitu 192.168.0.0. Maka secara otomatis di DHCP setup itu mendapatkan IP yang sama atau networknya. Kita next saja. Nah, ini adalah gateway atau gerbang keluar masuk di device jaringan. Jadi, ketika kita mendaftarkan IP di port 2 192.168.0.1, secara otomatis ini adalah gateway atau identifikasi unik untuk gerbang keluar masuknya di device jaringan. Karena di port 2 ini sebagai DHCP server, DHCP server membutuhkan gerbang keluar masuk atau default gateway. Setelah itu kita next. Nah, ini adalah yang tadi yaitu range IP. Range IP itu apa sih? Nah, range IP tadi kan yaitu rentang IP-nya. Jika kita menggunakan prefix 24 atau kelas C, maka rentangnya dimulai dari 1 sampai 254 atau sekitar 200-an lebih ya IP yang diberikan. Tapi kenapa kok dimulai atau first IP-nya tidak dimulai dari host yang pertama yaitu angka 1? Kok langsung dimulai dari angka 2? Nah, jawabannya adalah kan host ID tadi itu yang pertama atau host ID titik 1 itu digunakan oleh default gateway atau digunakan oleh server. Maka secara otomatis kita tidak bisa menggunakan IP itu. Apakah boleh ini diganti satu? Boleh, tapi akan terjadi kesalahan karena memiliki alamat unik yang sama antara server dengan klien. Soalnya kita next saja. Nah, ini DNS server. DNS itu apa sih? Nah, DNS ini biasanya ketika kita mau terhubung ke internet seperti Google, DNS-nya kan 888. Nah, ini saya akan bahas lebih dalam di bagian pertemuan selanjutnya tentang DNS server. Ini akan masuk ke bagian pengamanan jaringan. Kita biarkan default saja atau bisa kita ganti seperti DNS Google. Contohnya 8.8.8. Kita next. Untuk lead time adalah batas waktu. Jadi kita sebagai DHCP server bisa membatasi waktu IP di klien. Contohnya di sini adalah 10 menit. Nah, untuk yang kedua ini adalah day atau hari atau jam biasanya. Nah, di sini saya gunakan 10 menit saja. Setelah itu kita klik next. Maka terdapat muncul setup has complete sukses. Berarti DHCP server telah berhasil kita konfigurasi. Kita klik OK saja. Di sini DHCP server sudah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan melihat di klien apakah DHCP server ini berhasil memberikan IP ke klien atau tidak. Kita sudah membuka klien. Di sini saya menggunakan klien Windows XP sebagai contohnya saja. Nah, untuk mengecek IP ini bagaimana sih di Windows? Nah, kita masuk ke command prompt atau CMD ya. Kita bisa klik atau shortcut Windows R. Satu kita klik bagian kita ketik yaitu CMD. Sini sudah masuk ke command prompt. Selanjutnya kita gunakan perintah yaitu ipconfig atau kita bisa melihat IP-IP ini menggunakan perintah ipconfig. ipconfig adalah perintah untuk mengetahui IP address di Windows. Di sini saya sudah mendapatkan IP dari server. Maka bisa dikatakan IP address atau DHCP server yang kita konfigurasi di Mikrotik telah berhasil dan IP address kita mendapatkan 192.168.0 itu adalah network. Nah, host ID-nya yang mana? Ya, yang 254. Intinya adalah sebagai identifikasi unik. Nah, untuk pengalamatan IP secara statiknya gimana? Nah, bisa kita lihat di sini.
default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Nah, apakah kita bisa mengkonfigurasi secara manual di Windows ini? Dan saya ingin terhubung ke servernya secara statik. Oke, kita tutup saja di bagian sini. Setelah itu kita ke menu Start, kita pilih di Control Panel, kita pilih di bagian Network and Internet Connection. Setelah itu kita pilih Network Connection. Nah, ini ada namanya Local Area Network. Kita klik kanan, kita klik Properties, kita pilih di bagian Internet Protocol atau TCP/IP, kita klik Properties. Nah, ini adalah konfigurasi statik ya di Windows. Caranya kita masuk dipilih opsinya yaitu use the following IP address. Ini secara otomatis jika kita menggunakan Opten maka ini menggunakan DHCP client ya seperti di Mikrotik tadi. Kita meminta IP. Ini kita masukkan IP-nya secara manual. Karena di sini networknya kita tulis terlebih dahulu 192.168.0. Nah, untuk host ID-nya berapa? Kita lihat di range IP yang awal tadi itu 2 sampai 254. Nah, contoh di sini saya mau masukkan yaitu 15. Contohnya. Host ID-nya 15. Terus subnet mask-nya bagaimana? Kita tinggal klik saja di bagian subnet mask. Nah, maka secara otomatis subnet mask-nya akan teridentifikasi dari mana ini kok bisa 255.255.0. Itu dari prefix 24 tadi. Nah, ini caranya bisa kalian menggunakan subnetting atau dan menggunakan cara manual seperti ini. Setelah itu kita masukkan default gateway atau gerbangnya untuk menuju ke server atau ke mikrotiknya. Itu IP mikrotiknya tadi berapa? 192.168.0.1. Nah, untuk DNS-nya bagaimana? Ini bebas. Misal tadi yaitu 8.8.8. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita close. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil terkoneksi. Kita lihat sudah terganti yang awalnya tadi prefix maaf yaitu hostnya 254, sekarang kita ganti hostnya menjadi 15. Ini adalah konfigurasi secara statis. Nah, untuk apakah ini bisa terhubung atau enggak, caranya kita masuk ke command prompt sama kita gunakan perintah ping, yaitu ping adalah salah satu perintah untuk menguji konektivitas device jaringan. Contoh di sini saya mau masukkan alamat IP saya terlebih dahulu. Apakah alamat IP ini bisa saya gunakan atau enggak? Itu kita masukkan perintahnya, masukkan IP saya sendiri. Di sini ada namanya time to list. Nah, time to list ini atau TTL ya singkatannya. Ini berarti salah satunya kita teridentifikasi berhasil mengkonfigurasi statis alamat IP saya. Nah, selanjutnya kita ingin terhubung ke servernya atau ke mikrotik tadi, yaitu masukkan saja alamat default gateway-nya tadi atau IP mikrotiknya. Itu 192.168.0.1. Di sini juga menunjukkan time to list, berarti antara klien dengan server juga saling terhubung. Gimana teman-teman? Seru kan belajar pengelamatan IP address? Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau pendalaman materinya. Sekian dulu dari video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya maaf. See you teman-teman.